Halo semua, kembali lagi di Suara Pionir, cerita mereka, inspirasi kita. Halo semua, kenalin aku M. Ananda Akbar, aku biasa dipanggil Nanda. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal jadi host nih pada podcast Suara Pionir. Tapi pada kesempatan kali ini, aku nggak sendirian, aku ditemenin sama temen aku. Hai everyone, kenalin aku Fadila Novia, biasa dipanggil Dila, dan kami berasal dari Kementerian Kominfo BMKM Universitas Andalas, Kabinet Pionir Inspiratif tahun 2025. Oke, baik, selamat malam teman-teman semua. Jadi pada episode Suara Pionir kali ini kita akan membahas salah satu event yang ada di Universitas Andalas. Tentunya event ini baru aja terjadi beberapa waktu lalu nih, Nan. Wah, itu kontes apa ya, Dil, kalau boleh tahu? Oke, untuk event ini pada beberapa waktu lalu itu Universitas Andalas mengadakan KRTI Konteks Robot Terbang Indonesia Tingkat Nasional tahun 2025. Wah, berarti ini skalanya nasional gitu ya, Del. Dan pastinya universitas yang ikut dari seluruh Indonesia gitu ya, Del. Betul banget, itu diikuti oleh abang-abang teknik itu loh teman-teman. Benar banget, Del. Oke, langsung saja teman-teman semua telah hadir di depan kita itu narasumber keren kita pada malam hari ini, Abang Zaki dan juga Abang Abil. Halo, selamat malam Bang Zaki dan Bang Abil. Sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh nih dari Bang Agil dan Bang Zaki perkenalan dulu nih kepada teman-teman semua. Oke. Mungkin dari saya dulu ya. Oke. Kenalkan, nama saya itu Zaki Kurnia Khalik, biasa dipanggil Zaki. Saya itu dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNAN, dan saya sekarang tuh sebagai General Manager dari organisasi Andalas Flying Robot Generation. Oke. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Agil David Dunapa. Saya berasal dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 22 dan saya di AFRG itu sebagai koordinator divisi Desain Engineer. Oke, keren banget. Halo, salam kenal Bang Agil dan Bang Zaki. Nah, seperti yang kita dengar tadi nih teman-teman, Bang Agil dan Bang Zaki ini kan berasal dari jurusan teknik. Pasti Bang Agil dan Bang Zaki ini pernah dong buat tren. Sudah terbiasa terjadi tante. Udah pernah belum, Bang? Gimana nih? Mungkin lagi belum kali ya. Oke. Nah, di sini kami mau nanyain nih, Bang. Di UNAN itu kan ada AFRG nih, Andalas Flying Robot Generation. Nah, itu gimana sih, Bang, cerita awal mula terbentuknya sampai bisa menjuarai di kontes nasional? Baik, terima kasih. Mungkin untuk AFRG sendiri ya. Jadi AFRG itu sebelumnya itu bukan AFRG namanya. Jadi AFRG itu terbentuk dari sebuah UKH atau unit kegiatan himpunan mahasiswa mesin teknik Fakultas Teknik Universitas Andalas, yaitu pada tahun 2015. Jadi pada tahun 2015 tersebut namanya itu masih nama Unggeh Tapang, dari nama Minang sendiri. Nah, jadi saat namanya Unggeh Tapang tersebut itu masih dalam bentuk UKH, masih di bawah naungan himpunan mahasiswa mesin. Lalu seiring perkembangan waktu mengikuti perlombaan KRTI, pada tahun 2017 Unggeh Tapang tersebut sudah menjadi sebuah organisasi yang bernama AFRG, yang dimana AFRG itu sebuah organisasi riset dan event, yang dimana dia itu meriset tentang sebuah pesawat tanpa awak atau biasa disebut dengan UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, yang dimana AFRG ini tuh sudah di bawah naungan UNAN, yang dimana semua mahasiswa UNAN itu sudah bisa bergabung di AFRG. Jadi untuk tahun 2017 itu sampai tahun sekarang itu namanya sudah berganti jadi AFRG. Oke, wah jadi Keren banget ya, guys. Iya betul teman-teman, jadi tahu nih ternyata AFRG itu dulu namanya Unggeh Tabang ya guys, bukan langsung bernama AFRG. Nah mungkin Dila ingin tahu nih cerita dari Bang Agil ataupun Bang Zaki. Bang Agil sama Zaki ini join ke AFRG ini dari tahun berapa sih? Apa dari awal jadi maba itu langsung tertarik untuk join ke AFRG atau ada tahapan-tahapannya dulu? Boleh dari Bang Zaki mungkin? Mungkin dari Agil dulu ya. Jadi saya tuh ikut AFRG itu pada tahun 2023 ya, Cer. Apa 2024 ya? Ya, keempat.
2024 awal ya, sekitaran bulan Mei atau bulan April, itu tuh aku dapat informasi dari senior aku kebetulan. Jadi AFRG ini lagi open recruitment, lihat Instagramnya dan kebetulan langsung join gitu. Jadi kebetulan waktu itu aku baru join di semester 3. Semester 3, baru join di semester 3 itu karena emang di semester 1 2 itu rasanya emang ilmunya emang belum sanggup buat langsung masuk FRG gitu. Jadi emang sebenarnya buat masuk FRG itu nggak terbatas semester berapapun gitu. Boleh semester berapapun buat masuk FRG, 1 atau 2 pun boleh. Jadi setelah itu tuh aku ikut tes, yang dimana tes di FRG itu ada terbagi 3 ya. Yang awal itu ada tes tulis, lalu ada wawancara, lalu ada magangnya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar FRG itu tuh nggak cuma buat anak teknik gitu. Stigma itu tuh emang masih tertanam sama mahasiswa-mahasiswa di UNAN mungkin ya. Jadi yang dimana kalau kita masuk FRG itu kita benar-benar diajarin tentang keilmuan ini dari awal gitu. Jadi kayak bagaimana pesawat bisa terbang gitu, gimana cara bikinnya, kayak semuanya itu diajarin dari awal tuntas. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Oke, berarti Bang Agil itu udah join dari AFRG dari semester 3 nih teman-teman. Kalau Bang Zaki udah join AFRG dari tahun berapa nih Bang? Oh ya, kurang lebih kalau buat aku sama sih ya sama Agil, karena kan untuk open recruitment FRG itu tiap tahun pasti ada ya. Nah itu tuh biasanya itu mungkin tadi Agil salah dikit itu di semester 4 atau semester genap, biasanya itu di kisaran bulan Mei sampai bulan Juni. Jadi untuk agenda open recruitment itu kisaran 1 bulan ya, mulai dari jam pendaftaran, ujian tulis, wawancara, lalu nanti magang, dan nanti baru kelulusannya. Jadi kisaran 1 bulan itu agenda open recruitmentnya. Jadi saya sama dengan Agil dari tahun 2024 sampai saat ini. Oke, wah ternyata banyak juga ya Nan tahapan untuk bisa bergabung ke dalam AFRG ini. Ada tahap tertulisnya dulu, wawancaranya dulu, bahkan magangnya dulu. Nah, dari yang udah Abang sampaikan tadi nih, berarti Abang aktifnya di AFRG itu dari semester 4 awal. Nah, di sini aku mau nanya nih Bang, bagaimana sih tim Abang mempersiapkan diri buat dari awal tahun gitu hingga kompetisi KRTI yang di UNAN kemarin dilaksanain? Mungkin bisa Abang ceritain sedikit Bang? Oke. Mungkin ya kalau mungkin diceritain tuh panjang kali ya. Iya. Karena buat sebuah pesawat itu atau sebuah UAV itu memerlukan step by step yang sangat banyak. Mulai dari desainnya, manufakturnya, lalu untuk wiring atau elektrikalnya. Jadi biasanya itu kami memulai mulai dari open recruitment. Habis open recruitment kisaran bulan Juli atau bulan Agustus. Nah, itu biasanya itu perlombaannya itu di bulan Oktober. Jadi untuk tahapan kami ya mulai dari kami merancang, kami melihat apakah pesawat atau pesawat ini bisa kami bilang itu wahana ya. Wahana kami itu sesuai nggak sama regulasi yang ada di perlombaan tersebut. Jadi titik acuan kami itu adalah regulasi dari perlombaan itu tersebut, karena KRTI itu setiap tahunnya pasti akan ada perubahan dari regulasi. Jadi harusnya kami yang menyesuaikan dengan regulasi perlombaan tersebut supaya nanti itu biar bisa juara juga kan. Iya. Wah, ternyata persiapannya harus matang juga ya Nan Bener untuk banget, ya. sebelum terjun ke kontes. Dan juga ternyata bagi anak AFRJ ini pesawatnya ada sebutannya sendiri nih Nan, sebutannya wahana. Oke, mungkin seperti yang kita udah tahu juga ya teman-teman, bahwasanya UNAN kemarin itu menjadi tuan rumah dari kontes robot terbang Indonesia ini. Nah mungkin Dila ingin sedikit mendengar nih sharing ataupun cerita dari Bang Agil dan Bang Zaki, gimana sih rasanya kita nih sebagai mahasiswa UNAN yang dimana UNAN itu menjadi tuan rumah dari kontes KRTI kemarin. Boleh diceritakan sedikit Bang Agil atau Bang Zaki? Jadi kebetulan Nagil sama Zaki udah ikut 2 kali perlombaan KRTI ini ya. Jadi di tahun 2024 itu tuan rumahnya di Jogja. Dibanding di Jogja sama jadi tuan rumah tuh pressure-nya ya Jen. Ya. Pressure-nya itu luar biasa. Soalnya kita bertanding di tempat sendiri, otomatis kita udah tahu dong lingkungan kita kayak gimana gitu. Jadi otomatis kalau kita ada kesalahan kecil yang kita lakukan tuh kayak ke pressure gitu. Aduh, harusnya nggak bisa kejadian nih. Soalnya kita udah di lingkungan kita sendiri kan gitu. Jadi mungkin mau cerita sedikit. Kalau tahun lalu itu di Jogja itu kita berangkat sekitar semingguan sebelum lomba ya Jar ya. Iya. Lama ya? Lama, soalnya kami berangkatnya pakai bus kan. Jadi otomatis perbedaan antara tuan rumah sama lomba di luar itu otomatis antara itu kan perjalanannya. Belum lagi kalau kita perjalanan jauh itu kita kan bawa komponen-komponen kan.
kayak alat-alat elektrikal gitu kan. Otomatis komponen-komponen ini kalau dibawa jauh gitu pasti ada aja rusaknya gitu. Jadi tiba-tiba pas udah mau lomba nih, udah rusak aja komponennya. Jadi kayak struggle-nya di situ. Jadi kita harus sedia komponen cadangan gitu supaya nggak terjadi hal seperti itu. Dia apa yang sebelum hujan gitu ya? Ya. Terus kalau di Unan juga serunya beda ya tahun lalu sama sekarang ya, Jar, ya. Di Unan nih kayak lebih meriah gitu loh acaranya semua. Dibanding tahun lalu, pembuka sama penutupannya tuh mewah banget rasanya. Kayak bener-bener dijamu gitu, kayak hadir ke suatu konser gitu ya, Jar, ya. Oke, Dila juga sempat lihat sih waktu itu di Instagram official Unan di acara pembukaan dan juga closing ceremony ya Bang. Iya. Oke, berarti menurut Bang Agil dan Bang Zaki itu punya plus minusnya tersendiri selama menjadi tuan rumah ataupun pada saat ikut kontes KRTI kemarin di Jogja. Nah, dari yang udah Abang sampaikan tadi nih Bang, Abang kan ada nyinggung tentang pressure sebagai tuan rumah nih. Dari tim Abang sendiri, ada nggak sih tantangan logistik utama kayak venue, landasan udara, atau fasilitas dan juga wahana yang Abang bilang tadi? Mungkin Oke, cerita. sebelum jelasin tuh mungkin dijelasin dulu ya tim-tim yang ada di FBRG ya. Jadi di KRTI sendiri itu ada memperlombakan 5 divisi. Jadi divisinya tuh ada, pertama itu ada racing plane. Racing plane ini pesawat yang saling beradu kecepatan gitu. Yang kedua itu ada fixed wing. Fixed wing ini nanti pesawatnya bakal dikasih misi tersendiri gitu. Contohnya dia bakal ngejatuhin suatu barang di satu tempat kayak gitu. Terus dia harus bisa menangkap kamera secara live, monitoring namanya. Terus dia juga bisa mapping namanya. Dia otomatis bisa ngebikin peta dari kamera yang diambil di atas tuh. Lalu ada namanya long endurance, low altitude. Jadi divisi ini memperlombakan pesawat yang bisa terbang rendah. Lalu long endurance berarti ketahanannya lama gitu kan. Low altitude, ketinggiannya rendah. Berarti dia harus bisa terbang rendah secara jauh gitu. Jadi kemarin tuh Lela terbang 60 km ya, Jar, ya. Dia harus bisa terbang 60 km. Terus hanya ada vertical take off landing. Vertical take off landing nih pesawatnya ini nih seperti yang namanya vertical take off landing, dia harus bisa take off dan landing secara vertikal. Misinya itu dia harus melewati sebuah lorong berbentuk L. Jadi dia bakal melewati lorong itu secara otomatis tanpa dikendalikan sama sekali, melewati sensor-sensor sama microcontroller yang ada di sana gitu. Terus dia setelah melewati lorong, dia nanti bakal melewati suatu gerbang gitu dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Terus dia lewat di tengah-tengahnya. Habis itu dia bakal terbang tinggi atau berapapun yang disetting sama penggunanya. Lalu dia bakal terbang ke kanan 100 meter, ke depan 50 meter, dan akhirnya landing di tengah-tengah. Itu vertical take off landing. Ngomong satu lagi apa ya? Oke, jadi untuk yang divisi satu lagi itu ada namanya teknologi development. Nah, itu salah satu divisi yang cukup sebagai tantangan ya. Bukan nggak cuma buat Unan aja. Kayaknya buat semua tim yang ada di Indonesia itu menjadi sebuah tantangan untuk teknologi development. Karena apa? Karena untuk tim teknologi development ini bedanya dengan tim lain itu dibuatkan sebuah regulasi atau aturan. Sedangkan kita di divisi teknologi development, kita yang membuat aturan itu sendiri. Kita yang merancang sendiri, kita yang memberikan ide sendiri, dan kita yang tahu capaian atau apa sih kata kunci dari kita itu berhasil gitu. Kita sendiri yang tahu gitu. Makanya dari Unan itu dari tahun ke tahun tuh pasti ikut yang teknologi development ya, dan dimana tim teknologi development ini tuh intinya itu dia tuh membuat sebuah wahana dengan idenya sendiri, atau bisa juga dibilang sebagai wahana dengan ide-ide yang gila gitu. Kadang orang bilang gitu itu. Oke, ternyata KRT ini tidak hanya sekedar kontes menerbangkan pesawat, ternyata banyak misi-misinya lagi ya Bang yang disesuaikan dengan divisi masing-masing. Nah, mungkin nih Bang Dila ingin tahu nih untuk Unan sendiri, apakah dari AFRJ ini ngerasa ada struggle sendiri nih kayak landasannya atau kayak struggle-struggle yang terjadi di lapangan pada saat kontes KRTI di Unan kemarin? Baik. Mungkin kalau selama perlombaannya ya itu tuh kayaknya udah dipersiapkan lah matang-matang sama tim panitia ya. Mungkin struggle itu selama latihan kali ya. Karena kita itu kan hamin 1 bulan itu tuh kita udah mulai latihannya itu di landasan udara di Lanut Sultan Syahrir, yang dimana kalau sebelumnya kita kan cuma latihan di lapangan bola kan. Oke. Kalau teman-teman mau tengok di Sabtu pagi itu biasanya kami latihan di situ terus. Jadi hamin sebulan perlombaan itu kami udah mulai pindah latihan ke Lanut Sultan Syahrir, karena kami juga membutuhkan tempat area yang luas,
maupun take off maupun itu landing. Jadi mungkin struggle itu lebih ke karena kita masuk ke tempat orang ya. Jadi ya orang itu kayak perizinannya mungkin ya, itu perizinannya karena kawasan militer, jadi kita nggak bisa sembarangan kan. Kita tuh masuk harus ada izin, harus ada ibaratnya itu kayak kita sebagai orang Indonesia tuh harus ada KTP gitu. Nah, jadi di situ sih kesulitan kita selama untuk persiapan lomba. Oke. Wah, berarti juga ada beberapa struggle nih Del yang dialami oleh abang-abang dari tim AFRG ini. Betul. Nah, tadi kan abang udah juga ngejelasin tentang 5 divisi yang ada di AFRG. Nah, aku mau nanya nih Bang, dari divisi tersebut, mana aja divisi yang paling menantang menurut tim di AFRG itu? Jadi sebenarnya aku mau pendapatku ya, semua divisi di AFRG itu sebenarnya menantang gitu loh. Kayak di racing plan, jadi kita harus bikin airframe yang benar-benar tahan terhadap apapun yang terjadi di atas gitu kan. Kayak semua itu benar-benar ada tantangannya, tapi bagi aku sendiri, menurut aku tantangan terbesar itu di VTOL ya, vertical take off landing tadi. Jadi kayak di VTOL ini kita benar-benar harus nge-coding, gimana programnya itu harus berjalan secara otomatis gitu, tanpa diktalika sama sekali. Jadi struggle-nya itu emang di pas latihan tuh kita harus try and error terus tuh. Oh ini nggak bisa nih, coba lagi yang lain. Ini nggak bisa nih. Jadi emang harus dari awal dicobain, dibangun programnya sampai akhir. Itu tuh emang memakan waktu banget sih menurut saya. Entah mungkin emang SDM-nya masih belum memadai atau gimana mungkin ya. Mungkin teman-teman dari TI kalau minat. Teman-teman dari TI boleh banget nih join ke AFRG di tahun depan. Iya, benar. Oke, mungkin Dila mau nanya juga nih Bang, terkait pembagian tugas nih dari masing-masing divisi. Dimana kita tahu tadi AFRG ini kan terbagi lagi menjadi beberapa divisi yang punya fokus di bidangnya masing-masing gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih untuk gimana pembagian tugas dan teknisnya gitu. Oke. Jadi di dalam organisasi AFRG ini terdapat 2 inti pembagian divisi ya secara garis besar. Ada divisi teknis dan ada divisi non teknis. Oke, jadi untuk divisi teknis ini lebih ke arah teknikalnya. Jadi seperti yang dijelasin dulu tadi, ada divisi desain engineer, ada divisi material dan produksi, ada divisi electrical dan programming, dan ada divisi pilot. Nah, untuk keempat divisi ini itu tuh tidak jauh dari perencanaan wahana, pembuatan wahana sampai nanti penerbangan wahananya. Nah, lalu ada divisi non teknis. Kebetulan divisi non teknis ini ada perubahan ya di tahun sekarang. Dari tahun sebelumnya itu cuma ada media dengan treasure. Sekarang tuh kita tambah 1 divisi lagi, yaitu divisi sponsorship. Oh, ternyata terbagi menjadi 2 ya, dan ada teknis dan juga non teknis. Berarti seperti yang dibilang tadi di awal bahwasanya AFRG ini nggak hanya buat anak teknik nih teman-teman, tetapi terbuka untuk mahasiswa-mahasiswi umum di Universitas Andalas. Jadi boleh banget nih teman-teman yang mau join, mau dari Soshum, mau dari FH, mau dari FEB, boleh banget join ke AFRG karena seperti yang dibilang oleh Bang Zaki dan Bang Agil tadi, kita akan diajarin dari awal. Jadi teman-teman gak usah takut kalau misalnya nggak punya basic di bidang teknik. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita agak melompat sedikit nih Bang ke hari kemenangan. Nah, itu bagaimana sih perasaan dari tim AFRG sendiri saat mendengar pengumuman pemenang tersebut? Apa faktor kunci yang bisa meraih posisi tersebut? Mungkin Abang bisa jelasin sedikit Bang. Sebenarnya AFRG ini kan udah berkecimpung lama ya di kontes lomba terbang Indonesia ini. Jadi beberapa tahun sebelum VTI 2025 itu emang AFRG ini emang puasa gelar gitu loh. Yang dimana dari tahun ke tahun itu AFRG ini salah satu organisasi yang ditakuti oleh univ-univ di Jawa gitu. Kata-katanya gitu tuh dari semua orang gitu kan. Jadi kayak AFRG ini salah satu organisasi yang bisa bersaing lah di teman-teman yang universitas top di Indonesia gitu. Jadi beberapa tahun itu emang kurang persiapan mungkin ya. Jadi emang dari beberapa kekalahan yang telah dicapai aja ya. Jadi dari situlah kami kayak menimbulkan kayak tahun ini harus juara gitu. Balas dendam ya. Misi, kalau kami nyebutnya itu misi balas dendam gitu. Jadi kayak dari tahun ke tahun yang belum juara itu kayak sekarang ini tuan rumah nih, kayak kesempatan kita banget gitu, harus kita manfaatin sebaik mungkin gitu.
Jadi karena dari faktor lingkungan tadi yang udah kita ketahui gitu. Jadi kayak kami itu emang bener-bener sudah persiapan dari udah lama banget ya Jar ya. Hampir 1 tahun ya. 1 tahun kami persiapan buat lomba. Jadi itu tuh effortnya bukan main, kayak kami harus kuliah, ada praktikum, ada tugas besar, dan setiap pagi dan sorenya itu harus nerbangin pesawat kami. Oke. Malamnya kerja lagi di workshop kayak gitu. Ternyata Jadi emang- persiapannya emang selama itu ya, emang Pak? selama itu. Jadi kayak effort buat dapetin juaranya itu susah banget. Jadi otomatis pas pengumuman dan dapet juara itu terharunya bukan main sih. Kayak hal yang di luar dugaan kami itu bisa tercapai gitu. Kayak jerih payah kami selama setahun itu bisa dicapai gitu. Jadi sangat bersyukur. Ternyata panjang juga ya Nan, perjalanan dari tim AFRJ Unani sehingga bisa meraih banyak penghargaan pada saat kontes KRTI kemarin. Nah, mungkin nih Dila ingin sedikit tahu nih Bang Agil dan Bang Zaki, mungkin apa sih momen-momen yang berkesan nih di Abang? Karena nih AFRJ ini kita tahu ya teman-teman bahwa jam terbangnya udah tinggi, di mana mereka udah sering ngikutin kontes-kontes juga. Mungkin kayak ada nggak sih momen-momen kayak kegagalan atau momen-momen yang berkesan sehingga menjadi pemacu lah untuk gue harus menang nih di kontes KRTI tahun 2025 ini. Ya gitu. Oke. Jadi sebenarnya banyak sih ya momen-momen yang bikin kita tuh kayak wah ini nggak bisa dibiarin kayak gini terus gitu. Jadi teman-teman kan kebetulan aku juga ikut kan yang ke Jogja. Jadi kendala kami di Jogja itu cuma satu ya, karena kami bilang tuh kayak kenapa ya angin Jogja tuh beda kali sama yang di Padang gitu kan. Kami latihan kayak gini, tiba-tiba di Jogja tuh kadang wahana ini ya nggak sesuai lah dengan apa yang kami riset gitu kan. Jadi ketika di Jogja itu kebanyakan wahana kami itu ya gagal take off lah, pokoknya ada masalah lah gitu. Jadi kami tuh momen itu tuh yang bikin kami tuh selalu keinget bahwasanya jangan sampai ketika kita sebagai tuan rumah kita berlomba di sini, jangan sampai hal-hal kecil tersebut menjadi lagi gitu. Karena hal-hal kecil tersebut bakalan kita tuh nggak juara juga gitu. Karena sebagai namanya ya kontes robot terbang, kalau warna kita nggak terbang ya nggak bakal juara gitu. Itu sih sebenarnya momen-momen itu yang paling keinget kali dari tahun kemarin. Nah, dari momen yang udah Abang sampein tadi nih, apakah ada rencana untuk memperbaiki desain atau strategi pesawat untuk kontes robot terbang di tahun berikutnya, Bang? Mungkin aku bantu jelasin ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi desain itu tuh emang dari setiap tahunnya tuh pasti ada perubahan gitu loh. Jadi tiap tahun kita pasti bakal ngerubah. Misalnya tahun ini kita bikin suatu pesawat yang memiliki 2 propeller gitu, 2 baling-baling. Jadi setelah terbang itu ternyata performanya kurang. Jadi otomatis kita bakal ngeganti salah satu yang membuat performanya itu menjadi kurang gitu. Jadi kayak riset tuh dilakuin kayak gitu. Jadi kita ngelakuin dari hal-hal kecil, kita rubah sampai intinya jadi sempurna gitu. Dan satu lagi seperti yang dibilang sama Zaki tadi, regulasi dari KRT itu berubah setiap tahun gitu loh. Jadi kita nggak bisa menerka-nerka nih. Biasanya regulasi itu keluarnya Hamin 3 bulan ya Jar ya. Sedangkan kami udah latihan Hamin setahun kan. Jadi kayak kami biasanya itu berpatokan sama regulasi tahun sebelumnya. Jadi kami mulai latihan dengan regulasi tahun sebelumnya, berharap regulasi tahun depan itu nggak jauh berubah dari regulasi tahun sebelumnya. Kalau misalnya ada perubahan, baru tuh kami rubah lagi desainnya, harus bisa sesuai gitu. Kayak itu tuh yang benar-benar harus diperhatikan. Bener. Oke, baik. Ternyata setiap tahun tuh pasti bakal berinovasi terus ya Nan untuk apa jatuhnya pesawat yang akan dirancang gitu ya Bang. Oke, mungkin Dila mau tahu nih kan tadi untuk persiapan latihan itu bahkan dari Hamin setahun ya Bang. Mungkin bisa dijelaskan tuh sedikit mengenai peran-peran antar tim untuk mempersiapkan atau merancang dari si wahana itu gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk persiapan itu ya seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi kan di AFRG itu ada pembagian divisi kan. Ada contohnya kita tuh ambil dari teknis saja. Ada desain engineer, ada tim produksinya juga, ada tim elektrikal dan tim pilot juga. Jadi ya masing-masing tim itu dia harus bisa menyesuaikan mulai dari awal perancangan wahana, pembuatan wahana. Dia harus juga harus menyesuaikan dengan regulasinya. Yang dimana dengan adanya regulasi tersebut, wahana tersebut juga harus
mampu tuh, harus sesuai dengan standar regulasi tersebut. Jadi seakan-akan dengan pembagian divisi tersebut, jadi masing-masing orang itu udah punya job desk masing-masing. Misalnya tim desain nih, dia udah mendesain kan, misalnya udah desain di software gitu kan, ada set software dibincangkan dengan tim produksi, lalu tim produksi langsung eksekusi gitu, langsung membuat itu. Oke, berarti terstruktur ya Bang dari divisi-divisi yang ada di AFRG tadi. Karena tadi terbagi jadi dua, ada teknis dan juga non teknis. Oke. Nah, untuk Andalas Flying Robot Generation ini sendiri nggak bakal jalan dong kan Bang, tanpa dukungan gitu. Nah, apakah ada dukungan dari fakultas atau rekan alumni dalam pengembangan tim di AFRG itu sendiri Bang? Oke. Kalau dukungan ya itu tuh pasti ada ya, karena yang pertama itu kita organisasi atau tim desain yang berada di bawah naungan UNAN. Dan kalau untuk fakultas itu juga sudah pasti juga, karena AFRG ini awalnya itu kan dari himpunan ya, yang dimana himpunan itu bergabung dengan keluarga fakultas teknik. Jadi sudah pasti juga ada dukungan dari fakultas teknik dan juga dari kata Nanda tadi dari alumni ya. Alumni itu biasanya tuh kita tuh selalu kontek-kontekan sama alumni. Sebenarnya nggak cuma dalam segi materi ya. Jadi kadang kalau kami tuh ada kendala, misalnya kayak Bang, bisa kalau kami teknik panggil Uda ya. Ini ada masalah nih sama wahananya gitu. Ini gimana? Biasanya tuh senior-senior kami terdahulu itu tuh pernah mengalami hal itu gitu. Makanya kami bertanya biar dia tuh kan ini udah tahu dia solusinya kan. Jadi tinggal bilang. Makanya dukungan-dukungan itu tuh nggak hanya dari materi ya. Kebanyakan dari alumni itu ya dari lebih ke solusi buat permasalahan-permasalahan yang kami lalui saat ini gitu. Oke, ternyata peran alumni ini sangat berpengaruh juga ya Nan di dalam pembentukan wahana dari tim ke tahun berikutnya. Oke, mungkin kita loncat lagi nih ke KRTI-nya tadi di kontes robot terbang Indonesia-nya itu sendiri, dimana kita tahu ya teman-teman bahwa KRTI yang dilaksanakan di UNAN kemarin itu berskala nasional, tentunya itu dari universitas-universitas lain berkumpul di Universitas Andalas. Mungkin Dila mau dengar cerita nih dari Bang Agil dan Bang Zaki, apakah dengan adanya kontes nasional tadi dari AFRG sendiri itu berhasil menjalin kerjasama nih dengan universitas-universitas lain, dan mungkin boleh disebutin universitas apa aja yang udah menjalin kerjasama dengan AFRG Universitas Andalas? Sebenarnya kalau menjalin kerjasama itu banyak ya. Soalnya salah satu keuntungan buat ikut kontes-kontes nasional ini tuh emang relasi gitu. Jadi kayak kita yang awalnya emang jarang bersosialisasi gimana-gimana gitu, kalau ikut kontes sih bener-bener kayaknya harus itu, rugi kalau nggak kita manfaatin buat cari relasi gitu. Jadi kalau mungkin aku sebutin aja beberapa univ top yang udah menjalin relasi dengan kami ya. Itu salah satunya itu ITS ya Jar ya. Itu Institut Teknologi 10 November. Lalu itu ada juga UNS dan lain-lain, kayak univ top yang sering juara di KRTI, juara umum tahun lalu itu juga sering kontek-kontekan sama kami. Soalnya relasi itu penting banget ya. Kayak orang-orang tuh juga terkait ilmu aero modeling ini nggak tertutup gitu loh. Kalau misalnya kami nanya nih, Bang ini kayak gimana ya Bang ya? Kok kami kayak gini gitu kan? Dia tiba-tiba kayak ngejawab gitu. Dia tuh tanpa peduli kita lawan atau gimana pun dia bakal ngejawab kayak ini bisa dilakuin dengan ini Bang, kayak gitu. Jadi kayak ilmu-ilmu tuh nggak cuma kami dapat dari lingkungan kami aja, itu juga bisa kami dapat dari saingan kami gitu. Jadi kayak kalau di masalah riset nih semuanya kayak saling terbuka gitu loh. Jadi emang persaingannya tuh adil ya Zara? Adil. Oke, ternyata persaingan sehat ya Bang jatuhnya, kayak di mana kita saling membantu antar satu sama lain. Oke. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya nih Bang, UNAN kan menjadi tuan rumah untuk KRTI di tahun 2025 ini. Nah, menurut Abang sendiri, nah di sini aku mau nanya ke Bang Zaki nih. Menurut Bang Zaki sendiri, gimana sih UNAN mendukung karya mahasiswanya agar bisa mencapai ke industri internasional atau nasional gitu Bang? Mungkin kalau buat industri internasional mungkin AFRG belum ya. Mungkin aku ke AFRG-nya aja ya. Jadi salah satunya ya contoh kayak KRTI ini ya. Kan KRTI ini itu bisa menjadi ajang buat UNAN itu mendukung ya riset-riset dari mahasiswanya, yang dimana riset itu tuh
kalau dibuat ke internasional juga bisa, tapi karena beratnya itu kita tuh belum sampai ke level itu gitu. Jadi salah satunya ya dengan kontes robot terbang ini itu tuh udah nunjukin bahwa UNAN itu ngedukung ya kan, mendukung hasil riset-riset mahasiswa, hasil jadi payah mahasiswa ya untuk mampu bersaing di kancah internasional. Ternyata dari pihak Universitas Andalas itu sangat mendukung ya Nan untuk AFRG ini bisa ke nantinya bisa berkancah ke kancah internasional. Nah, mungkin Dila juga ingin bertanya nih ke Bang Zaki atau Bang Agil, di mana yang seperti kita tahu ya teman-teman bahwa AFRG ini kan tahunnya itu isinya anak teknik gitu, mahasiswa umum nggak boleh gitu. Mungkin apakah ada nih dari AFRG sendiri untuk mengubah statement atau memberikan edukasi nih kepada mahasiswa-mahasiswa baru supaya mahasiswa baru tuh tahu nih ternyata AFRG itu tidak hanya untuk mahasiswa teknik tetapi untuk mahasiswa umum. Dimana kalau Dila sendiri itu baru tahu AFRG ini karena diadakannya KRTI di UNAN kemarin. Mungkin apakah ada strategi khusus untuk kedepannya nih dari AFRG untuk membangunlah branding dari AFRG ini sehingga orang-orang tahu bahwa AFRG ini terbuka untuk mahasiswa umum di UNAN. Mungkin aku untuk jawab ya. Jadi AFRG ini sebenarnya dari tahun ke tahun itu selalu nge-update strategi lah. Kayak evaluasi dari tahun lalu, kenapa sih jurusan-jurusan lain tuh nggak gabung gitu ke AFRG? Padahal kita juga perlu mereka kan gitu kan. Jadi kayak dari tahun kemarin tuh, yang tahun lalu, yang oprek sebelumnya, itu kami udah ngelakuin bikin video-video gitu, terus nyebar pamflet ke semua gedung, belajar bersama kan serbaguna. Terus udah ada jurusan masing-masing juga. Mungkin di tahun depan kita bakal lebih banyak konten-konten ya Jar ya. Soalnya kalau dia lihat emang konten-konten ini salah satu inilah ya, aspek yang bisa nge-boomingin gitulah ya. Jadi itu mungkin salah satu strategi yang bakal kita lakuin ke depannya. Lalu buat teman-teman yang masih ada stigma kalau AFRG itu cuma buat anak teknik, AFRG itu nggak cuma buat anak teknik dulu. Jadi semua jurusan yang bisa masuk. Seperti yang dijelasin tadi, ada dua divisi utama kan, ada teknikal dan non teknikal. Jadi kayak teman-teman tuh dari sosum bisa, dari jurusan saintek juga bisa gitu. Kalau dari apa ya, dari yang udah ada ya, itu tuh di AFRG pernah anak kesmas ya Jar ya, anak kesmas pernah masuk. Terus ada anak pertanian juga, teknologi pertanian. Jadi emang sebenarnya itu terbuka buat semua jurusan teman-teman. Teman-teman kalau berminat tinggal join, pantengin IG AFRG. Pantengin IG AFRG ya teman-teman. Oke, seperti yang dijelaskan tadi bahwa ingat nih teman-teman bahwa AFRG itu tidak hanya untuk anak-anak teknik, tapi teman-teman semua boleh join ke AFRG. Ditunggu nih di AFRG tahun 2026. Nah, Dil, sebelumnya kan Bang Zaki dan Bang Agil udah nyampein nih bahwa persiapan mereka itu kurang lebih setahun dan pasti sebanyak itu struggle-nya. Nah, untuk momen yang paling menegangkan atau yang paling membanggakan selama KRTI di 2025 ini nih Bang, mungkin boleh Abang ceritain Bang, apa aja momen yang paling berharga dan momen paling menegangkan gitu. Kalau mungkin untuk momen paling berharga ya, momen paling berharga tuh pertama tuh anak kita tuh bisa terbang, itu aja sih. Kalau momen paling berharga, karena setiap tim tuh pengen itu wanita terbang menjalankan misi. Dan intinya tuh waktu kita final kan, waktu di Landasan Udara yang KRT 2025 kemarin, berarti kalau kita datang ke warna tuh terbang dan menjalani misi, dan kita tuh udah yakin kalau insya Allah kita bisa juara gitu. Dan momen kalau untuk momen paling menegangkan ya waktu closing ceremony ya pasti ya, karena kita tuh punya harapan besar, karena kita juga tuan rumah kan, pasti kita tuh udah diharap-harapkan juga sama ya terutama dosen pembimbing kita dengan orang-orang yang selalu mensupport kita kan. Kita orang-orang itu pengen, karena kita tuan rumah tuh, kita tuh minimal lah harus ada satu yang juara gitu. Alhamdulillah kan kita juga bisa juara gitu. Oke, keren banget ya ternyata Nan. Dan juga momen bahagia sendiri gitu nih bagi anak-anak AFRG ketika wahananya itu berhasil terbang gitu. Mungkin juga nih Bang, dari Bang Agil dan Bang Zaki, ada nggak pesan nih buat mahasiswa-mahasiswa baru yang baru mengetahui AFRG, gimana mungkin kayak Dila sendiri tuh baru tahu ketika adanya KRTI kemarin. Mungkin dari Bang Zaki dan Bang Agil ada pesan nggak nih buat mahasiswa-mahasiswa baru yang nantinya berminat untuk join ke AFRG tahun 2026?
pesan sedikit buat teman-teman yang berminat nantinya buat bergabung sama FRG ya. Jadi satu pesan buat saya, kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu. Terus kalau emang mau, otomatis harus kita jalanin. Gak boleh kita tinggalin. Itu aja sih. Jadi kalau kita mau masuk FRG itu emang harus ini ya, harus apa istilahnya nih? Nggak bisa lah ngilang-ngilang gitu teman-teman. Emang harus komitmen tinggi gitu. Emang komitmennya emang harus tinggi di sini. Soalnya organisasi kami itu azasnya profesionalitas dan kekeluargaan. Gitu kan. Salah satu yang paling dijunjung itu profesionalitas. Jadi emang kalau teman-teman berminat, siap-siap harus berkomitmen tinggi. Oke, itu teman-teman pesannya. Kalau dari Bang Zaki? Oke. Jadi untuk tadi dibilang mahasiswa baru ya. Mungkin mahasiswa baru itu masih pada bingung ya kan. Oh ini FRG ini organisasi apa? Nanti di pesawat nanti. Mungkinan ya. Intinya itu kalau teman-teman minat atau itu pertama tuh mungkin dia tertarik dulu ya kan. Tertarik atau kepo lah. Bisa tengok dulu Instagramnya. Nanti di Instagram itu kita nggak cuman posting-posting yang jual-jual aja, paling nanti juga kita juga ada posting ilmu-ilmu tentang air modeling gitu. Jadi teman-teman bisa juga baca di situ. Lalu nanti kalau memang teman-teman tertarik, bisa juga tanyain ke orang-orang yang ada di FRG. Nah, kalau untuk teman-teman masih ragu ya, mending cobain aja dulu. Oke, cobain aja dulu nih teman-teman. Oke, baik teman-teman, seperti yang udah dibilang Bang Zaki dan Bang Agil tadi, bahwasannya buat teman-teman yang ingin bergabung nih ke AFRG tahun depan, itu yang paling penting luruskan dulu niatnya, karena dimana AFRG ini kan menjunjung tinggi asas profesionalitas dan juga kekeluargaan. Dan pastinya teman-teman harus bisa nantinya untuk berkomitmen tinggi selama bergabung di AFRG nanti. Oke Nanda. Nah, Pil, ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat Bang Zaki sebagai General Manager dari Andalas Flying Robot Generation. Dari abang sendiri, ada nggak sih Bang saran buat tim AFRG supaya bisa meningkatkan prestasi di KRTI di tahun-tahun selanjutnya gitu Bang? Kalau untuk pesannya untuk tim yang akan melanjutkan di KRTI tahun selanjutnya itu ya, jangan sampai berpuas hati lah dengan hasil yang ada sekarang ini ya. Karena hasil yang sekarang ini itu belumlah hasil yang paling maksimal gitu. Karena sempat di tahun ini ya, kami itu satu tim semua FRG itu pengennya itu juara umum ya. Tapi ya karena masih belum bisa mendapatkan itu, mudah-mudahan tahun depan bisa ya. Untuk tim selanjutnya yang akan lanjutin riset ini, mudah-mudahan tahun besok kita bisa juara umum ya. Amin. Amin. Nah, oh ya tadi lupa menyinggung nih Bang. Kita nih dari AFRG nih kemarin pas KRT ini menang di perlombaan apa aja Bang? Oke. Jadi untuk di KRT 2025 ini untuk yang pertama itu kita menang di divisi fixed wing. Fixed wing itu kita alhamdulillah dapat juara 2. Yang kedua itu ada divisi teknologi development, kita dapat juara 3. Yang ketiga itu ada divisi racing plan, kita dapat harapan 1, dan divisi long endurance low altitude kita dapat juara harapan 2. Oke, wah keren sekali ya Nan. Ternyata Unan kemarin berhasil meraih 4 penghargaan pada kontes robot terbang Indonesia tahun 2025. Mungkin sebelum kita menutup Suara Pionir pada malam kali ini, Dila ingin minta di closing statement dari Bang Agil dan juga Bang Zaki. Mungkin sedikit closing statement ya buat teman-teman. Oke, ini saya gantinya. Dulu ya. Jadi tadi tuh banyak itu ke arah ini ya, di luar teknik belum tentu bisa join gitu ya. Mungkin saya menekankan di sini ya. Jadi buat join FRG itu tuh nggak harus anak teknik, karena anak teknik pun masuk ke FRG itu tetap belajar dari nol. Jadi semua anggota baru yang masuk ke FRG itu tetap belajar dari nol dan kita ajarin sampai bisa nanti. Oke, dari Bang Agil. Sedikit kata-kata, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Oke. Oke, nggak terasa teman-teman semua, kita tuh udah sampai di penghujung perbincangan kita pada malam hari ini. Dan juga FYI teman-teman semua, ini merupakan episode terakhir dari Suara Pionir pada Kabinet
Pionir Inspiratif BMKM Universitas Andalas tahun 2025 nih Bang Nanda. Nah, bener banget nih Del. Aku juga berharap dari sekian banyaknya materi yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri keren di Suara Pionir sebelumnya, aku harap teman-teman semua bisa mendapat sedikit banyak ilmu yang bermanfaat juga tentunya. Aku juga mau ngucapin terima kasih nih buat dua narasumber keren kita pada malam hari ini sebagai penutup yang sangat manis dari Suara Pionir. Terima kasih buat Bang Zaki dan juga Bang Agil telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu yang sangat insightful nih Bang malam hari ini. Iya betul sekali, terima kasih banyak Bang Agil dan Bang Zaki. Nah, Dila sendiri nih setelah mendengarkan pengalaman dan juga cerita dari Bang Agil dan Bang Zaki tuh mengubah statement Dila nih, dimana Dila jadi percaya kata TikTok in engineering with trust. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan episode Suara Pionir ini dari awal dan hingga akhir pada episode pada malam hari ini. Kami selaku host ingin meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Fadila Novia. Dan saya Emananda Akbar pamit undur diri. Sampai jumpa pada cerita inspiratif berikutnya. Bye-bye.